Halo semuanya, siapa sih yang nggak kenal dengan media sosial? Tentunya semua nggak asing dengan media sosial. Setiap hari, setiap saat orang-orang pasti menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan misalnya. Nah, di video kali ini akan membahas tentang media sosial. Langsung aja yuk, let's go! Kami dari kelompok 1 dengan nama anggota Reza Bakti Nugroho, Septi Kurniawati, Zaki Hafida Syahraini, Alivia Sulistianingrum, Mahardika Akmal Cahyana Putra, dan Sri Murdi Swasti. Jejaring sosial adalah bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital. Sementara itu, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Berikut merupakan sejarah singkat kemunculan jejaring sosial. Pertama, tahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama, yaitu 6degrees.com yang memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Kedua, tahun 1999 dan 2000, muncul situs sosial Lunarstorm, LiveJournal, Cywork, yang berfungsi memperluas informasi secara searah. Ketiga, tahun 2001, muncul Rise.com, yang berperan untuk memperbesar jejaring bisnis. Keempat, tahun 2002, muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama untuk tempat pencarian jodoh. Kelima, tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan Friendster seperti Flickr, YouTube, dan MySpace. Keenam, tahun 2006, adanya Facebook yang hadir dengan tampilan yang lebih modern, memungkinkan orang untuk berkenalan serta mengakses informasi seluas-luasnya. Ketujuh, tahun 2009, muncul Twitter yang menambah jumlah situs sosial bagi anak muda. Kemudian disusul oleh Instagram yang kini lebih populer digunakan untuk mengabadikan dan berbagi momen melalui image atau video. Berikut merupakan karakteristik dari media sosial. Pertama, web space atau ruang web yang berfungsi menyediakan ruang web gratis bagi pengguna untuk mengunggah konten. Kedua, web address atau alamat web yang menjadi identitas web sehingga pengguna dapat memposting dan membagikan semua konten di alamat web ini. Ketiga, membangun profil atau detail pribadi yang berisikan nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, detail profesional, dan sebagainya. Keempat, terhubung dengan teman, memposting pembaruan data pribadi, dan menjadi platform untuk menghubungkan dengan sesama pengguna. Kelima, menggunakan konten secara real-time berupa teks, gambar, audio, video, tombol like, dan dislike. Keenam, aktifkan percakapan, misalnya hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh pengguna lain. 7. Semua postingan memiliki penanda waktu. Berikut merupakan macam-macam jejaring sosial yang umum digunakan. Pertama, aplikasi berbagi jaringan sosial.
Aplikasi ini lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, dan sanak saudara. Setidaknya ada 3 aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini, di antaranya Facebook, Google+, serta Instagram. Kedua, aplikasi berbagi jaringan profesional. Penggunanya berupa kalangan kelas menengah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat, misalnya kalangan akademi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat. Contoh dari aplikasi ini adalah LinkedIn, Scribe, ResearchGate, dan SlideShare. Media sosial diwujudkan dalam berbagai aplikasi. Berikut merupakan jenis-jenis aplikasi berbagi media sosial. Pertama, social networks. Jaringan sosial yang digunakan untuk terhubung dengan orang dan brand atau merek secara online. Contohnya, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. 2. Media sharing networks. Jaringan berbagi media yang digunakan untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, dan media online lainnya. Contohnya Instagram, Snapchat, dan YouTube. Ketiga, discussion forum. Jaringan berbagi berita dan ide untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini. Contohnya Reddit, Quora, dan Dig. Keempat, bookmarking and content curation networks. Jaringan sosial berupa bookmarking dan kurasi konten untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Contohnya Pinterest dan Flipboard. Kelima, consumer review networks. Jaringan sosial yang mereview konsumen untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Contohnya Yelp, Zomato, dan TripAdvisor. Keenam, blogging and publishing networks. Jaringan yang mempublikasi, menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Contohnya WordPress, Tumblr, dan Medium. Ketujuh, interest-based networks. Jaringan sosial untuk terhubung dengan orang lain dengan minat atau hobi yang sama. 8. Social shopping networks. Jaringan sosial untuk belanja online, melihat tren, mengikuti merek, dan berbagi penemuan hebat. Contohnya FCP Kaskus, Jualo, OLX Indonesia, dan Shopee. Kesembilan, sharing economy networks. Jaringan sosial yang menyediakan situs jual beli barang dan utamanya jasa atau servis. Contohnya Airbnb, Gojek, dan Traveloka. 10. Anonymous social networks. Atau servis. Contohnya Airbnb, Gojek, dan Traveloka. 10. Anonymous social networks. Jaringan sosial untuk berkomunikasi secara anonim atau dengan orang yang tidak diketahui. Contohnya Whisper, SFM, dan After School. Dampak positif media sosial. Pertama, sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan informasi, data, serta isu-isu yang sedang terjadi. Jaringan sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya murah serta penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan luas. Kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Aplikasi media sosial menjadi wadah dari pendokumentasian beragam konten dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, misalnya untuk melakukan promosi, menggait pelanggan, menghimpun loyalitas customer, sampai menghimpun respon masyarakat. Keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Jaringan sosial dapat dijadikan alat kontrol organisasi dan juga alat mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi. Dampak negatif media sosial. Pertama,
Berkurangnya sosialisasi sehingga interaksi interpersonal secara tatap muka atau face-to-face cenderung menurun, karena orang akan lebih memilih untuk berkomunikasi dengan situs jejaring sosial yang lebih praktis. Kedua, beredarnya berita atau informasi palsu atau hoax yang meresahkan pengguna karena kurangnya keamanan dalam penyebaran informasi di media sosial. Ketiga, kecanduan berbagai situs atau aplikasi media sosial dapat menyebabkan terganggunya privasi seseorang dan juga berkurangnya motivasi belajar siswa. Keempat, menyebarnya segala jenis kejahatan dunia maya atau cybercrime seperti pornografi, penipuan online, phishing, bullying, malware, peretasan, dan masih banyak lagi.